Kita akan masuk hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan, kita boleh bersyukur bahwa Tuhan baik. Amin. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan bilang dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan berjanji. Kita boleh rasakan bahwa hadirat Tuhan ada di tempat ini, mengalir.
satu-satunya alasan gereja ada di muka bumi ini. Satu-satunya kenapa kami harus terus datang setia. Tuhan, kami mau bilang sama Tuhan, karena kami sungguh mencintai Engkau Tuhan. Tidak ada alasan lain Tuhan kami datang ke tempat ini selain kami mengasihi itu. Mari jamah setiap hari dalam hadirat-Mu. Kami tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, kuat sekali melawat setiap orang bersyukur dalam hati. Setiap hati yang terluka malam hari ini akan disembuhkan, karena kami tahu ada kasih Tuhan, ada cinta Tuhan. Bahkan di salib itu membayar lunas setiap dosa kami Tuhan yang menjijikan itu. Kau bayar semuanya lunas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mencintai kami tanpa syarat. Engkau tidak memandang latar belakang kami. Engkau tidak melihat ke belakang kami, tapi Engkau melihat masa depan kami dan masa kami saat ini. Mengucap syukur Tuhan buat Tuhan yang terus menjaga kami dengan setia. Walau kadang kala seringkali kami juga kurang setia Tuhan. Seringkali kami juga mencong ke kanan, mencong ke kiri, tapi Engkau adalah Allah yang setia, yang terus meluruskan jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau dedikasikan ibadah ini hanya untuk satu tujuan, karena kami mencintai Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini dengan perkataan yang sederhana yang sanggup bisa kami terima, dan sembunyikan Tuhan setiap kami di balik firman-Mu, dan apa yang kami terima supaya kami bisa menjadi orang yang berbuah-buah, tidak hanya menjadi pendengar tapi menjadi pelaku firman-Mu. Kami tolak setiap kuasa gelap dalam bentuk apapun, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh intimidasi yang mencuri dan membinasakan, kami patahkan kuasanya demi nama Yesus. Dalam nama Yesus kami hancurkan kuasanya. Setiap roh sakit, penyakit, roh ngantuk, apapun itu yang mau menghalangi firman Tuhan ditaburkan seperti ini, aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar hadirat-Mu yang kuat yang mencengkram setiap kami tempat ini. Setiap kami Tuhan yang datang, kami akan pulang dengan membawa Roh-Mu, dan kami berbuah-buah dan kami berbeda. Kami tidak sama lagi ketika kami datang dan ketika kami pulang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan dan saya amin. Sebelum duduk boleh kasih tos, katakan kau luar biasa banget hari ini. Pak Jeki dulu, Pak Jeki. Kayaknya minggu depan nggak muat. Bu Yolanda dan bicara satu lagi ada Geraldine.
Ya, mudah-mudahan kita berdoa terus Tuhan pakai tempat ini. Amin. Untuk memuliakan nama Tuhan. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Sementara tadi saya mempersiapkan firman ini, pagi-pagi tadi terima kasih Pak Jeki sudah memberikan kesempatan buat saya juga bisa main tempat ini. Pak Mbak ganteng ini juga ya, Pak Ferry ya, Pak Ferry yang sudah mendoakan. Jadi tadi sementara saya mempersiapkan firman Tuhan, ada kabar dari kampung bahwa Bapak perlu dilakukan rehabilitasi. Saya percaya yakin Tuhan kalau sudah bekerja dia akan lakukan yang sempurna. Dia tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ada video bisa ditampilkan? Mungkin bisa disimak karena dari tadi kita masuk dalam hadirat Tuhan ya. Saya rasakan kuat sekali dan kita ini, nah kita agak rileks dulu sebelum firman Tuhan. Silakan videonya. Ada suaranya? Oke, jadi ini ada suami istri, mereka ditangkap ceritanya sama polisi. Nah ini mereka di depan persidangan. Lalu itu yang nyetir itu suaminya. Nah itu ada teksnya lah ya. Bisa kan? Volumenya? Ini kita kayak tahun 50-an ya, nonton dari suara ya. Gak bisa ya? Yaudah, gak apa-apa. Kita next aja ya. Oke, satu lagi videonya mungkin bisa. Kalau ini gak apa-apa. Biar next aja Bapak Ibu. Jadi ini perbedaan pria dan wanita pada saat ditanyakan kalau diizinkan malaikat Tuhan. Nah, jika kematian datang, yang mau diambil nyawamu atau nyawa suamimu? Kalau cewek yang ditanya dia bilang, tuh, aku sudah terlalu lama hidup selamanya, ambil dari suamiku. Jadi kalau ditanya, ambil suamiku, kenapa? Kenapa ambil aja dari suamiku? Nah. Kalau yang ditanya pria, jika kematian datang, kamu siapa yang diambil, nyawamu atau suamimu atau dirimu? Selalu pria jawabnya, ambil nyawa. Oke, ya udahlah, tepuk tangan lah ya. Mereka juga benar-benar ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar satu poin tentang saya sih temanya ini wanita ya, karena wanita ini menarik sekali. Bahkan di persetujuan tempat ini Pak Jeki selalu menekankan wanita harus maju gitu ya. Pembicara kita bulan ini aja wanitanya ada 2 gitu ya. Dan ternyata memang secara survei di gereja manapun dan sekarang ini selalu itu ibadah itu wanita selalu ibadah, betul nggak? Betul ya? Coba dilihat deh. Ya, coba angkat tangan yang pria, paling saya Pak Jeki, Pak Ferry yang paling setia gitu ya. Tambah Pak Sofian gitu. Pasti wanitanya yang paling banyak. Ya, nah hari ini kita akan belajar apa sih kekuatan wanita. Jadi nanti ibu-ibu keluar dari tempat ini semuanya jalannya gagah perkasa. Kalau mau tahu jangan ditahan-tahan dong ya. Tadi serius-seriusnya udah, sekarang santai aja ya. Amin. Oke, masuk ke slide saya. Apakah tema kita? Nah ini temanya, si lemah lembut penakluk badai. Wah, itu ada banyak cantik-cantik ya. Itu ada Mami Lope di situ, ya kan? Ada Ciwa di situ ya. Ciwa yang mana itu waktu deh? Ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, fenomena yang terjadi sekarang ini di gereja, bahkan sejak saya memulai pelayanan
sejak usia saya 20 tahun yang lalu, selalu di Indonesia itu yang paling banyak itu dalam gereja yang saya lihat wanita itu paling banyak. Saya nggak tahu juga kenapa. Next, apakah wanita-wanita Kristen sekarang memang lebih rohani? Itu makanya saya pengen ada di situ. Kan pertanyaannya begitu ya. Karena waktu saya ingat dulu pertama kali saya sekolah teologi di Salatiga, terus ada praktek di sebuah desa yang jauh sekali dari desa itu ya, dari Boyolali namanya Kerasak. Ya kayak begini modelnya. Saya masih ingat banget bapak-bapaknya entah mana yang ada emak-emak begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang ini fenomenanya karena wanita itu lebih rohani atau apa nih? Ya, penasaran atau udah selesai deh khotbah ini? Ya, kita akan belajar hari ini apa istimewanya wanita di mata Tuhan. Dan dari sini nanti saya ingin kita mengajak bagaimana Tuhan memakai kekuatan seorang wanita dalam menghadapi badai dan menaklukkan badai. Dan ingat, kekuatan itu kalau salah dipergunakan bukan menaklukkan badai yang terjadi, tapi justru bisa mendatangkan badai di dalam rumah tangga. Tadi saya sharing di grup, saya share kebetulan ada Esther Filikmantova ya. Filikmantova itu kebetulan dulu saya pernah waktu masih semester 3 itu pelayanan sama dia KKR. Senang seorang hamba Tuhan yang berdedikasi, dia pernah dibawa ke neraka sama Tuhan, terlepas dia punya pengalaman pribadi, tapi saya sangat berkali dengan pelayanannya. Jadi hari ini kita sama-sama belajar apa yang menjadi rahasia kekuatan wanita. Amin. Karena seringkali kekuatan itu justru bisa membawa kita meredakan badai, melewati badai, atau justru bisa mendatangkan badai dalam rumah tangga kita. Baik, next. Nah, Bapak Ibu, ada di sini saya kasih contoh 4 wanita di dalam Alkitab yang luar biasa dahsyat. Siapa yang nggak kenal Hawa, Sarah, istri Lot, Delila? Ini contoh aja. Sebenarnya ada banyak wanita, tapi saya ambil 4 contoh saja yang paling simpel. Seperti yang kita tahu, cepat aja. Mungkin masih ingat Hawa itu adalah wanita pertama yang Tuhan ciptakan dari Adam. Ingat, Adam itu adalah manusia Allah. Dia manusia sempurna, nggak kenal dosa sama sekali. Tapi di tangan seorang Hawa jatuh dia. Iblis aja nggak berani sama Adam. Ingat, Hawa lah yang membuat Adam jatuh. Kenapa? Nanti kita belajar. Karena Hawa dikasih Tuhan sakti. Nanti kita belajar. Dan Hawa pada kejadian 1, kejadian 2, pada saat dia jatuh ke dalam dosa, dia ditawari. Sebenarnya simpel, waktu manusia jatuh pertama kali dalam dosa, Tuhan cuma larang kan, jangan kamu makan. Lalu ular bilang sama Hawa, bilang apa? Gak apa-apa lah, kalau kamu makan juga gak apa-apa. Nanti kamu sama kayak dia, tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dan Hawa, perhatikan ini, baik-baik. Seorang Hawa, dia datang ke suaminya dengan segala kekuatan yang mungkin dia nggak sadari. Dia rayu, apa? Oke, jatuh lagi. Singkat aja. Contoh lagi, Sarah. Ingat Sarah ini adalah istrinya siapa? Istrinya Petrus, betul Bapak Ibu? Nah, udah mulai pintar sekarang ya, udah ikut kuis ya kan, retreat ya kan. Sarah istrinya Abraham, dia bayangkan Abraham itu adalah bapak orang beriman. Setiap hari dia datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Mungkin kurang lebih kayak Pak Jenny ini, totalitasnya sering berpuasa ya kan. Pasti Sarah melihat bagaimana kokohnya iman seorang Abraham. Dan dia tahu persis Tuhan datang memberikan janji kepada Abraham. Apa dia bilang? Bahwa nanti kamu akan kuberikan keturunan. Sarah ada di situ. Sarah ada di situ, tapi Sarah sendiri juga yang nyuruh suaminya. Ngapain repotin Tuhan, udah janji lama. Udah ini aku udah mati nih. Gue udah haid, gak mungkin lahirkan lagi. Anak buat lu, ambil ini. Apa? Ismail. Siapa?
kita dengan saudara. Keturunannya sampai sekarang ribut siapa yang dikorbankan, antara Isa sama Ismail korban kambing, ya kan? Gak ada yang benar. Benar yang kedua. Bayangkan, seorang Sarah yang mengikuti seorang Abraham pun bisa mengakibatkan badai. Istri Lot itu, dan saya cerita sama anak saya, juga saya di belakang. Istri Lot itu adalah temannya Abraham, sama Abraham waktu ke tanah perjanjian. Kamu pilih yang mana? Waktu itu ada tanah. Abraham bilang, kamu Lot duluan pilih. Saya yakin waktu itu istri Lot juga melihat bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Ur Kasdim. Ya kan? Dia melihat bagaimana Tuhan membela mereka ketika Lot mau dihukum, datang api belerang. Tapi istri Lot bukan seorang yang setia. Hatinya termakan dengan apa? Harta. Ya. Akhirnya dia sendiri korban, tiang garam. Sampai sekarang kalau nggak salah masih ada ya Pak ya, momennya. Saya mau pernah ke Israel, tunggu dia sama Pak Jeki. Terakhir Delila seorang yang cantik cerita. Dengan kekuatannya, mungkin dia tidak sadari, yang menghancurkan rencana Tuhan dalam diri Samson. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar. Boleh dong ya, sekali-sekali yang ngomongin cewek itu cowok gitu ya, biar adil gitu. Biasanya kan pokoknya kan sekarang banyak wanita gitu ya, yang ngomonginnya kisah Daniel, kisah Ayub, kali-kali saya gitu ya. Kita belajar tuh ya dari sisi cowok gitu ya, melihat bagaimana wanita itu berproses. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tadi bilang di awal bahwa kalau kalian para wanita, nanti kita belajar semua. Sebenarnya wanita kita juga ini mempelai Kristus kan? Kita semua di jemaat ini adalah mempelai Kristus. Jadi kalau kita tidak mengetahui apa yang menjadi kekuatan kita, kita merasa kita sudah benar. Sama seperti Hawa, dia merasa udah jangan repotin itu, ya apa makanannya. Oke, sering kali justru itu mendatangkan badai, mendatangkan petaka. Ya, nah hari ini kita akan belajar bagaimana supaya Bapak Ibu keluar menjadi orang yang membawa kemenangan yang bisa mengalahkan badai. Next. Oke, ini kesimpulannya dulu. Wanita yang tidak mengerti panggilannya dan belum selesai dengan dirinya pasti akan menciptakan badai. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak muda ya, jangan buru-buru gitu ya. Kalau mau menentukan sikap atau jangan buru-buru, selesai dulu dengan diri kita. Next. Nah, sekarang kita masuk Esther. Nah, kita akan belajar tentang Esther Bapak Ibu. Saya juga baru beberapa minggu ini menggali lagi dalam tentang Esther. Siapa Esther ini? Apa yang menjadi kekuatannya? Mau belajar apa kita dari Esther? Sehingga kita bisa menjadi seorang Kristen yang kuat, terutama wanita yang kuat. Saya juga sebagai suami yang kuat, sebagai istri yang kuat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Esther ini adalah istri Raja Ahasuerus. Dia adalah keponakan Mardikai. Kita baca ayatnya. Boleh sama-sama baca saya? 3, 2, 1 ayat 16. Pergilah orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Bapak Ibu mungkin sudah pernah, tapi saya ingatkan kembali. Esther ini adalah seorang Yahudi. Jadi zaman Raja Ahasuerus, Yahudi ini dalam pembuangan, mereka menjadi budak. Dan Esther salah satu budak di sana. Dia bukan siapa-siapa, tapi ceritanya dia diangkat menjadi ratu. Karena waktu itu ratunya Ahasuerus ini tidak menghormati raja, sehingga digantikan oleh Esther. Dan pada saat dia akan menjadi ratu, ada salah satu
punya raja namanya Haman yang punya rencana untuk menggenosida umat Yahudi. Jadi genosida itu sebenarnya udah jauh ya Pak, terhadap bangsa Yahudi sudah jauh sejak lama. Nah, Tuhan punya rencana melalui Esther. Oke, nah dikatakan demikian, itu latar belakangnya. Jadi pada saat itu dibuatlah pengumuman bahwa siapapun orang Yahudi dia harus menyembah kepada raja. Mordekai tidak mau, karena Mordekai harus menyembah kepada Allah, Tuhan Allah yang benar. Oke, nah Haman mencari cara bagaimana supaya orang yang tidak mau menyembah kepada raja dia harus dibunuh, dibumi hanguskan. Dibuatlah itu dalam undang-undang. Geria. Lalu Mordekai berdoa dan dia berpesan, tolong ini bagaimana? Esther yang waktu itu sebagai ratu, dia lalu memerintahkan untuk minta semua orang Yahudi berkumpul dan apa dikatakan? Minta berpuasa berdoa. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Esther ini adalah seorang ratu. Dia ini sudah nyaman. Dia bukan wanita biasa-biasa, bukan istri biasa. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini ada yang suaminya punya apa? BM, mobil 5, apartemen 7, enggak ya, kita sama-sama di apartemen semua ya. Ini suaminya yang punya hampir sekali dunia waktu itu, kekuasaannya hampir menguasai dunia. Dia minta apa yang dikasih. Tapi apa yang dia lakukan? Pada saat umat Yahudi, di mana dia sendiri itu adalah bangsanya sendiri dalam kesusahan, yang dia lakukan adalah apa? Dia bersama-sama dengan keluarganya bersatu hati, merendahkan hati, merendahkan diri. Untuk apa? Untuk berdoa dan berpuasa. Kebayang nggak? Seorang Esther, bayangin sekarang nih kalau jadi ibu negara nih, tiba-tiba dia mau merendahkan dirinya, harusnya dia cari aman aja. Betul nggak? Kadang-kadang kita ya, kalau udah ada di posisi nyaman gitu ya, begitu ketemu masalah kan mau caranya gampangnya aja, betul nggak? Udah, gampang nih, pakai uang aja, gitu kan? Tapi Esther yang punya power, punya kekuatan, apa yang dilakukan? Dia minta semuanya berdoa, berpuasa, sampai dengan dayang-dayangnya semuanya disuruh puasa. Kenapa? Karena dia punya satu iman. Kalau gua nggak panas, kalau gua kayak gini, gua panas sekali. Itu makanya dia bilang begini, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kenapa? Karena kalau pada saat itu Esther menghadap raja, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi raja waktu itu harus kalah perang ceritanya. Moodnya belum bagus tuh. Nah pada zaman itu, kalau seorang permaisuri atau selir tidak dipanggil dan menghadap, maka hukumannya undang-undangnya adalah hukuman mati. Jadi kalau raja mau berkenan, dia panggil yang mau join sama dia malam itu. Dan kalau tidak dijadwal, kalau tidak dipanggil, terus datang, bisa-bisa dihukum. Makanya dia bilang, ayo berdoa buat saya. Dan Esther ambil doa puasa. Apa yang dimaksud dari hal ini? Kita belajar dari seorang Esther, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sering kali kita kalau dapat masalah yang kita lakukan apa pertama kali? Kadang-kadang saya melihatnya sedih. Banyak orang-orang, saya tidak mau menghakimi di sini, tidak mau menghakimi buat kamu dan buat saya juga. Tapi seringkali gereja dijadikan bukan buat untuk mencintai Tuhan, tapi untuk menjadi pelarian. Tahu maksudnya? Ya, saya sih nggak suka nyindir ya. Harusnya gereja itu adalah tempat di mana suami istri gandengan. Ya, kecuali ada memang sudah ditinggalkan di luar, gitu ya. Tapi memang begitu kenyataannya, betul nggak? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita menghadapi masalah, tempat ini harusnya menjadi tempat kita bergumul bersama, berdoa bersama,
berpuasa bersama, merendahkan diri bersama. Esther, walaupun dia punya 1000 alasan harusnya dia nggak perlu melakukan itu, posisinya tinggi, dia nggak harus mikirin yang budak-budak itu, tapi dia tetap berdoa dan berpuasa. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia ternyata memiliki hati buat siapa? Buat bapaknya. Buat siapa? Buat saudara-saudaranya. Buat siapa? Buat bangsanya. Jadi Esther adalah seorang wanita yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan grand plan dari Tuhan, rencana Allah yang besar dalam hidupnya, yaitu apa? Menyelamatkan bangsanya. Seorang wanita penakluk badai, dia tidak akan pernah egois. Tadi saya tunjukkan video ya, saya jelaskan sedikit. Video itu apa sih tadi? Video itu sebenarnya masalah kecil. Biasanya masalah egois kecil yang gampang. Biasanya kalau mama ini kan kalau naik motor sen kanan belok, dan itu biasanya oke aja, biasa ya kan? Biasa banget seperti lawan, betul kan? Nah tadi di video itu dijelaskan juga tuh apa? Kalau yang cewek ditanya gitu ya, hampir semua wanita kalau ditanya, kalau malaikat maut datang menjemput, dipilih antara kamu dan suamimu, siapa yang duluan kamu suruh? Pasti rata-rata wanita jawab, ngapain gue? Gue nggak tahu kalau juga ditanya. Tapi kalau yang ditanya itu adalah yang cowok, selalu yang cowok itu apa? Saya duluan. Nah, Esther beda rohnya. Dia bilang, kalau saya harus mati, biarlah mati. Jadi dia punya spirit yang berbeda, Bapak Ibu Esther. Makanya saya pikir waktu saya merenungkan firman Tuhan, ini orang ini luar biasa. Dia orang yang tidak egois, dia orang yang rendah hati, dia memikirkan keluarganya, dia memikirkan orang tuanya, dia memikirkan bangsanya, dia memikirkan rencana Tuhan dalam hidupnya. Jauh melebihi dia memikirkan kepentingan pribadinya. Amin. Bapak Ibu kalau mau menjadi penakluk badai, jangan pernah cuma pikirkan diri sendiri. Next, ketika raja melihat Esther saat itu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Esther, dan apa keinginanmu, sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu? Jawab Esther, perhatikan jawabannya. Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba raja. Saya membaca ada 3 kali Esther ini menjawab, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman. Dia nggak langsung minta, oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Setelah kejadian dia berpuasa, akhirnya dia memberanikan diri dengan resiko. Kalau raja saat itu tidak berkenan, maka Esther ternyata raja mengulurkan tongkatnya. Wah, udah stop. Kaget ditanya, ini raja berkenan atau enggak? Gitu kan? Biasanya kalau kita ketemu masalah, begitu ada yang mau putuskan, ada yang berusaha busung ya, biasanya gitu ya. Tapi Esther tidak, dia tenang. Bahkan ketika ditawarin, apa yang kamu minta? Dia juga enggak lupa daratan, dia nggak lupa diri. Ini unik sekali ya, saya pikir ini saya perlu belajar ya. Kenapa? Dia ditawarin setengah kerajaan loh, dan itu dibilang 3 kali. Ada apa ini dengan Esther? Dia tolak. Ya, kalau kamu punya suami, atau kalau sekarang istri sekarang punya harta 10 miliar, aku kasih 5 miliar. Wah, betul? Dia tidak loh. Gak, dia bilang, tenang, aku nggak mau, nanti datang ya ke acara jamuan. Ada 3 kali. Esther ini seorang yang punya hati. Kalau saya lihat dari sini, gini, dia tidak menginginkan apapun dari raja selain dari kehadiran seorang raja. Tahu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sering kali saya ingatkan terus dalam diri saya. Hei, kadang-kadang kita sibuk dengan surga sampai kita lupa sama yang punya surga.
Betul? Saya kalau mau mati mau kemana ya Pak Pendeta ya? Ya, sudah neraka. Kamu beragama karena takut mati mau kemana? Rugi, betul nggak? Kita beragama itu karena kita punya hubungan kasih dengan Sang Pencipta kita, yang menciptakan surga dan neraka, betul nggak? Itu yang terjadi kan? Esther, dia punya hati, nggak peduli seberapa banyak harta yang kamu punya bos. Aku hanya butuhkan kehadiranmu sebagai suamiku. Kan? Artinya apa? Dia punya cinta kasih kepada seorang raja Ahasuerus itu yang benar-benar apa? Intim. Gak ada embel-embel. Ini Esther kualitasnya. Kenapa dia bisa menggantikan ratu sebelumnya? Seorang Yahudi yang biasa dan seorang Buddha. Pelajaran mungkin buat adik-adik yang belum punya pasangan. Jangan pernah takut kalau nggak punya paras terlalu cantik, ya. Ingat ada anak muda. Tapi takutlah kalau kamu nggak punya value nilai diri, betul? Nggak punya karakter. Dan apa yang terjadi kemudian? Akhirnya, next. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat dari Esther ini, kalau kita mau menjadi wanita atau kita menjadi seorang Kristen yang menjadi penakluk badai, jangan pernah minta embel-embel apa yang Tuhan bisa berikan sama kita. Amin. Tapi bisa nggak kita bilang, Tuhan, Engkau segalanya bagiku cukup. Amin. Datang ke sini itu bukan buat cari nasi kotak, betul nggak? Datang ke sini itu membangun hubungan kita dengan Tuhan, mengenal Tuhan, membangun hubungan dengan Dia, mendengarkan firman-Nya, mencari hadirat-Nya, mencari apa pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Gak ada amin. Selesai saya ini. Amin. Ini ngantuk atau serius atau apa sih ini? Amin Bapak Ibu. Amin ya. Jadi kalau kita mau datang ke tempat ini, datang kepada Tuhan, jangan cari apa yang Tuhan mau kasih. Firman Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kalau nggak ditambahkan, masalah nggak? Nggak masalah, karena semua ada waktunya. Ya kan? Nggak perlu takut. Yang takut itu kalau kebenaran dan Tuhan nggak ada dalam kehidupan kita, habis saja. Kan hidup ini ada musimnya kan? Betul nggak? Betul nggak? Nggak selamanya musim itu musim berbuah terus tuh. Kadang ada musim kemarau, sekarang lagi musim hujan, pilek-pilek dikit ya. Mereka ada musim panas dulu kan. Tapi satu yang pasti, kalau Tuhan ada di pihak kita, apapun musimnya, kita akan menjadi lebih daripada. Amin. Next. Lalu yang terakhir, yang tadi, masih ya? Sebelum ini. Nah, ini ya. Ini pertanyaan selanjutnya yang ketiga ya, pertanyaan saya catat. Esther ditanya lagi, ayat kedua, pada hari kedua itu sampai minum anggur. Jadi raja sudah datang di jamuan Esther, ditanya, apa permintaanmu hai Ratu Esther? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan? Itu yang ketiga kali saya catat. Raja tanya kepada ratu. Maka jawab Esther, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas hamba. Baru at the end, terakhir dia bilang, saya ini punya permintaan di waktu yang tepat. Setelah 3 kali, di waktu yang tepat, di saat yang tepat, di tempat yang tepat. Kenapa ini yang pertama, yang kedua dia tidak minta? Ini ada fungsinya. Yang pertama, yang kedua itu waktu raja itu kasih tawaran kepada ratunya itu di depan pengawal-pengawalnya. Jadi nggak enak, ya. Nah, apa pesannya? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sering kali kita sebagai jemaat Tuhan minta sama Tuhan itu suka maksa. Atau kalau istri juga begitu ya,
Suami baru pulang kerja belum aja ngelakuin helm ya kan? Ya tunggu dulu lah helmnya diletakin gitu ya, naik dulu. Esther itu tahu kapan waktu yang tepat untuk mengutarakan isi hatinya, sehingga dia dikenal sama Allah. Oke, next. Ini catatan saya yang terakhir. Tadi nggak bisa ya, jangan diputar ya, Eva ya. Nggak bisa, oke. Oke, next. Habis ya? Oke, nggak apa-apa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita belajar tentang Esther. Poin yang ketiga yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah Esther ini adalah seorang yang sangat lemah lembut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di awal tadi saya bilang seorang wanita itu punya kekuatan, betul? Kekuatannya apa? Lemah lembut. Adam itu nggak bisa dikalahkan sama seekor ular perkasa, nggak bisa. Di Samson yang gagah perkasa itu nggak bisa dikalahkan sama petarung, nggak bisa. Dikalahkan oleh pengajuan kelemah lembutan. Sekali lagi, kalau Anda menggunakannya salah, maka yang ada adalah mendatangkan badai. Tapi kalau Anda menggunakannya di waktu yang tepat, terutama bagi saudara-saudara yang sudah mengalami pernikahan, pasti mengerti apa yang saya maksud. Maka badai apapun pasti akan terlewati. Gunakan kelemah lembutan Anda sebagai wanita untuk melewati segala badai. Saya mengucap syukur punya istri yang seperti Esther, ya kan? Kok nggak ada percaya sih? Benar kayak Esther, wajahnya kan hitam manis ya, putri Solo ya kan? Dan saya terus berdoa bahwa tempat ini akan menjadi tempat di mana kita belajar terus bagaimana kita memiliki hati. Iya, Esther itu wanita lemah lembut, tapi dia berani mempertaruhkan segalanya demi cintanya pada Tuhannya dan umatnya. Maka saya bilang dia adalah penakluk badai. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu diberkati hari ini. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya nggak pintar merangkai kata-kata segala macam, tapi saya orangnya to the point. Saya yakin dan percaya sementara firman ini disampaikan, saya yakin dan percaya banyak Bapak Ibu flashback kembali. Yang paling penting itu kok. Ngapain kita bergereja ya? Sibuk sana sini, tapi kita nggak tahu kita ngapain bergereja. Betul? Kita berumah tangga bertahun-tahun, tapi kita nggak tahu apa fungsi kita, betul? Ya kan? Nah, untuk bapak-bapak, bapak-bapak nanti tak cek aja lah ya. Ya, tapi sekali lagi saya berdoa, saya beriman, saya yakin dan percaya kalau sampai kalian di sini nanti ibu-ibu, bukan karena tempat pelarian ini tempat, amin. Tapi karena sementara bapak-bapaknya didoakan dan bapak-bapaknya juga pasti akan ikut datang ke tempat ini, amin, amin ya, amin. Dan kita doakan juga bapak-bapaknya juga sadar juga gitu ya, jangan di warung terus gitu ya, amin. Ya harus sama-sama lah, oke? Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah malam hari ini.
Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sementara firman Tuhan tadi disampaikan mau berkomitmen, kamu mau keluar dari tempat ini bilang sama Tuhan, aku mau seperti Esther. Mari angkat tanganmu, angkat tanganmu tinggi-tinggi, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kau berdoa sendiri sama Tuhan, jangan lihat kiri kanan, jangan lihat saya, lihat Tuhan, angkat tinggi-tinggi, berkomitmen sama Tuhan. Mulai berdoa, bilang Tuhan, saya mau jadi orang yang rendah hati dan mau rencana Tuhan terjadi dalam hidup. Aku mau menjadi seperti yang Tuhan inginkan, bukan seperti yang aku inginkan. Aku mau Tuhan menjadi segalanya bagiku, bukan hanya berkat Tuhan. Dan Tuhan, aku mau menjadi orang yang memiliki roh rahmat. Mari berdoa. Masih ada waktu, jangan buru. Angkat doamu, saya yakin Tuhan akan mendengar doamu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang kami disampaikan. Biarlah pengurapan-Mu yang sudah ada pada hamba-Mu terus termanifestasi dimanapun dia berada untuk menyampaikan kebenaran, dan kebenaran menjadi bagian dalam hidupnya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk kitab Esther yang boleh kami baca. Dalam kitab tersebut gak pernah kami dengar, kami baca tentang Roh Kudus, tentang Tuhan, tentang Bapa, tentang Yesus. Tetapi menurut kisah itu kami bisa melihat karya kuasa Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan Esther. Esther adalah perempuan biasa yang telah kehilangan kedua orang tuanya dan dibina oleh pamannya, yaitu Mordekai. Mereka adalah bangsa pilihan Tuhan yang diusir dari negeri mereka dan masuk dalam pengendalian penguasaan Raja Ahasveros. Raja Ahasveros mempunyai Ratu Wasti yang tidak mempunyai respek kepadanya, maka digeser. Diperintahkanlah untuk mencari pengganti Ratu Wasti, dan didapatilah Esther. Namun pada waktu Esther dibawa ke istana, pamannya Mordekai berkata, rahasiakanlah identitasmu sebagai bangsa Yahudi dan ikuti semua yang menjadi prosedur untuk bisa menjadi ratu. Dan Esther mendapat kasih dari para kasih yang membina, yang mengurus mereka. Dari wanita kampung akhirnya masuk ke dalam istana raja. Dan Esther mendapatkan belas kasihan serta perhatian dari Raja Ahasveros. Akhirnya Esther diangkat menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Dan di dalam kerajaan ada Haman yang mempunyai kecemburuan terhadap seluruh bangsa Yahudi yang menyembah kepada Allah yang hidup. Maka lihat Haman merekayasa sesuatu yang jahat atas bangsa itu, dan dia mempunyai musuh yaitu Mordekai yang notabene adalah paman daripada Esther. Dan akhirnya mereka merekayasakannya, dan keluarlah satu perintah termaterai bahwa seluruh bangsa Yahudi harus dibinasakan. Dan hal itu disampaikan kepada Esther melalui pamannya Mordekai. Pamannya berkata tentang kondisi yang ada, engkau sudah ada di tempat yang paling tinggi, bahkan engkau menjadi pusat perhatian dan kasih daripada raja yang berkuasa. Bahkan apapun yang engkau inginkan, suamimu pasti akan memberikannya. Namun pamannya mengingatkan Esther, jika bangsa ini dibinasakan, ingat baik, engkau pun akan mengalami kebinasan karena engkau juga adalah bangsa Yahudi. Dan untuk alasan inilah Tuhan menempatkan kau di tempat itu.
inilah waktunya engkau berkarya untuk membela bangsa. Dan keluarlah inisiatif untuk berpuasa 3 hari 3 malam, maka disebutlah doa puasa Ester. Dan akhirnya melewati batas kebiasaan, dia menghadap raja tanpa dipanggil, dan raja berkenan kepadanya. Dan setelah ditanya, apakah kehendakmu, bahkan setengah dari kerajaan ini pun jika engkau minta aku beri. Tapi satu kesimpulan yang Ester lakukan, dia gak minta yang lain. Yang dia minta adalah selamatkanlah nyawaku. Raja syok dan kaget. Siapakah yang ingin mengambil nyawa? Putri, ratu yang aku kasih. Dan Ester berkata dengan jujur, Hamanlah yang akan membunuh aku dan seluruh bangsa. Ester menjadi berarti sesuai dengan namanya. Dalam terjemahannya Iestar, artinya bintang. Haleluya. Dan selanjutnya Ester mengambil kesukaran dan kesulitan seluruh bangsa, dan dia membela di hadapan raja. Dia mewakili bangsa ini serta berkata, kasihilah nyawa, selamatkanlah. Haleluya. Raja marah dan akhirnya Haman disulahkan dan dimati. Dan akhirnya melalui dekret kedua, maka suku bangsa Israel diizinkan untuk melawan, untuk membatalkan dekret yang pertama. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bangsa Israel, bangsa Yahudi tidak terbunuh, bahkan semua yang memusuhinya mempunyai kegentaran yang gentar terhadap suku bangsa Yahudi. Konklusinya tidak ada lagi lain, Bapak Ibu. Jadi wanita yang membela keluarga di hadapan Tuhan. Jika ada kesulitan, itu kesulitanmu, kesulitan suami, kesulitan keluarga, itu kesulitanmu. Dan bawalah itu kepada Tuhan, saudara berkata, Tuhan tolong kami semua. Bawa kepada Dia, dan ini merupakan pergumulan saudara, sehingga ada boleh menjadi bintang. Amin. Berikan pemberian bagi. Dan saya percaya kita Ester, kalau saudara baca, saudara nggak pernah dengar tulisan kata Roh Kudus kata benda, tapi melalui kitab itu kita bisa melihat karya kuasa Roh Kudus dalam penyelamatan satu pribadi, dan dia pakai pribadi yang tidak punya arti apa-apa untuk menyelamatkan satu bangsa. Dan Tuhan ingin pakai saudara untuk menyelamatkan seluruh keluarga saudara. Berikan tepuk tangan buat Dia. Haleluya. Bapak di surga, terima kasih Tuhan Kudus yang kau berikan kepadaku setelah mendengarkan khotbah daripada Pak Roy, dan itu mendapatkan pewahyuan dalam hidupku sehingga aku boleh bagikan juga melengkapi yang sudah lengkap di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat pujian, syukur dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dan Ester di tempat ini jadilah berkat untuk keluargamu. Biarlah keluargamu di hadapan Tuhan, maka dia belas kasihan Tuhan senantiasa tercurah. Keluargamu diberkati Tuhan, apa yang kau kerjakan dibuatnya menjadi berhasil. Tuhan memberkati. Kita akan menyembah peribadahan kita. Haleluya. Namun sebelumnya tetap hamba berdoa bahwa di dalam nama Yesus kami luar rancangan kami minggu depan, peran depan kami akan pelayan kembali ke Nusa Kambangan. Tuhan sertai kami dengan tim yang ada. Tuhan memberkati semua rekan-rekan. Ada Pak Joko, ada hambamu, istriku Efraim, juga ada Mesak dan ada Tony juga. Tuhan kiranya Pak Tony juga Tuhan memberkati usaha pekerjaannya, dan memberkati juga Ibu Emi Halin sebagai notaris, dan terus memberkati kesehatan keluarga besar, dan melalui nama Tuhan lah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga karena menilai peribadahan kami, dan sebelumnya Engkau sendirilah yang memberkati kami. Kekasih Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera. Malam hari ini Anda tidur teduh dalam hadirat Tuhan, sementara kami istirahat. Seluruh organ-organ tubuh diperbahari oleh Tuhan, oleh bangun berbahagia dan tidak terang serta apapun, sehingga nama Tuhanlah dipermuliakan. Dan saya berdoa buat setiap pribadi lepas pribadi, apapun pergumulanmu, aku sepakat dengan isi doamu. Kita berdoa bersama, belas kasihan Tuhan turun atas hidupmu. Terima kasih Bapa di surga. Arahkan hati dan pikiran kepadanya, dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Bercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan berikan kau kasih karunia. Tuhan senantiasa mengarahkan wajahnya kepadamu dan berikan kau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang Maha Sempurna
serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, dan penghiburan daripada kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya.